Rina baru saja memasuki fase baru dalam hidupnya sebagai seorang istri. Pernikahannya dengan Ardi, pria yang ia kenal melalui pertemuan keluarga, adalah awal dari mimpi-mimpi yang ia bayangkan sejak remaja. Dengan perbedaan usia hanya 3 tahun, mereka terlihat serasi. Ardi adalah pria sederhana yang bekerja sebagai operator pabrik dengan jadwal shift malam yang melelahkan. Meski begitu, cintanya kepada Rina sangat besar, terbukti dari caranya memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh perhatian. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sore hari, bercanda tentang hal-hal kecil, atau menikmati makanan sederhana yang dimasak oleh Rina. Rumah kecil mereka terasa hangat dan nyaman. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai terasa berbeda setelah Pak Darmawan, ayah Ardi, mulai sering datang ke rumah mereka. Awalnya, kunjungan Pak Darmawan dianggap sebagai wujud perhatian seorang ayah kepada anaknya yang baru saja membangun rumah tangga. Ia selalu membawa buah tangan, seperti makanan atau kebutuhan dapur, sebagai alasan untuk mampir. Ini ada sedikit buah, Rina. Kamu harus makan yang sehat biar Ardi juga ikut sehat, kata Pak Darmawan suatu hari sambil meletakkan kantong plastik berisi jeruk dan apel di meja dapur. Rina tersenyum kecil, mengucapkan terima kasih, meskipun dalam hatinya merasa ada sesuatu yang aneh dari tatapan pria tua itu. Tatapan yang terkadang terlalu tajam, seolah-olah menilai setiap gerak-geriknya. Sebagai seorang menantu, Rina mencoba bersikap hormat kepada mertuanya. Ia melayani dengan tulus, membuatkan teh, atau menyajikan makanan ringan setiap kali Pak Darmawan datang. Namun, semakin sering pria itu mampir, semakin Rina merasa tak nyaman. Pak Darmawan sering memberikan komentar tentang cara Rina mengurus rumah. Rina, meja ini masih ada debunya. Istri harus lebih rajin, ya. Nanti suamimu kecewa kalau rumahnya nggak bersih, ujar Pak Darmawan sambil mengelus permukaan meja ruang tamu. Rina hanya mengangguk, menahan perasaan tidak enak di dalam hati. Pak Darmawan juga kerap mengingatkan Rina agar tidak terlalu boros meski ia tak pernah melihat secara langsung bagaimana cara Rina mengelola uang rumah tangga. Hal itu membuat Rina merasa terintimidasi, tapi ia tetap menutup mulut demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia berpikir, mungkin ia hanya terlalu sensitif. Ketika Ardi bekerja shift malam, Rina seringkali sendirian di rumah. Pada awalnya, ia menikmati waktu untuk membaca atau menonton televisi, tetapi ketenangan itu sering terganggu oleh ketukan di pintu yang begitu akrab. Pak Darmawan datang dengan alasan-alasan yang terdengar remeh. Lampu depan tadi agak redup. Saya tadi lewat dan lihat. Sebaiknya kamu ganti bohlamnya, bahaya kalau dibiarkan, ucapnya suatu malam. Rina yang masih mengenakan piyama merasa aneh, tetapi ia tak bisa menolak mertuanya. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tak berani mengutarakan perasaannya. Semakin lama, Rina menyadari bahwa Pak Darmawan sering mencari alasan untuk tinggal lebih lama di rumah mereka. Dia tidak lagi hanya mampir, tetapi mulai menunggu hingga larut malam dengan dalih memastikan semuanya aman sebelum pulang. Rina semakin merasa tidak nyaman, terutama ketika pria itu mulai masuk ke dalam ruang-ruang pribadi mereka tanpa izin. Rina, ini lemari pakaian Ardi kok isinya berantakan. Kamu harus lebih teliti, ya, ujar Pak Darmawan sambil membuka pintu lemari di kamar tidur. Rina terkejut melihat mertuanya masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Maaf, Pak. Saya akan merapikannya nanti, jawab Rina dengan nada lembut, meskipun dalam hatinya merasa marah. Pak Darmawan selalu memaksakan pendapatnya dan membuat Rina merasa kecil. Perlakuannya seolah-olah ia berhak mengatur semua hal di rumah itu. Namun, Rina tetap memilih diam. Ia tidak ingin membuat suaminya terjebak dalam konflik antara istri dan ayahnya sendiri. Hari demi hari, perasaan was-was Rina semakin menjadi. Setiap kali Ardi bekerja malam, ia merasa rumah mereka bukan lagi tempat yang aman. Pak Darmawan mulai berbicara dengan nada yang lebih akrab dan kadang-kadang menyentuh bahunya dengan cara yang membuat Rina tidak nyaman. Ketika Rina mencoba menjaga jarak, Pak Darmawan justru terlihat semakin mendominasi ruang pribadinya.
Rina pernah menceritakan kekhawatirannya kepada sahabatnya, Mira, melalui telepon. Namun, ia tidak berani mengungkapkan semua detail. Aku cuma merasa, mertuaku terlalu ikut campur. Tapi mungkin ini cuma perasaanku aja, kata Rina berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mira mencoba menenangkannya, tetapi Rina tahu bahwa rasa takut yang ia rasakan bukanlah hal yang biasa. Ia hanya berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Namun, waktu malah membawa kenyataan yang semakin gelap. Setiap kali Ardi pulang kerja, Rina berusaha terlihat normal. Ia menyembunyikan ketakutannya dengan senyuman, meski di dalam hati ia berteriak minta tolong. Ardi yang lelah bekerja tidak pernah menyadari apa yang sedang dialami oleh istrinya. Ia menganggap semuanya baik-baik saja karena Rina tidak pernah mengeluh. Rina, kamu hebat banget, ya. Nggak pernah bikin aku pusing. Aku bersyukur banget punya istri kayak kamu, ucap Ardi suatu malam sebelum tidur. Mendengar kata-kata itu, air mata Rina hampir saja jatuh. Namun, ia segera menghapusnya sebelum Ardi melihat. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam-malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru menjadi mimpi buruk bagi Rina. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Pak Darmawan tanpa merusak hubungan dengan Ardi. Dalam hati, ia terus berdoa agar semuanya segera berakhir. Namun, ia tidak menyadari bahwa ini baru permulaan dari cobaan berat yang harus ia hadapi. Malam itu, angin berembus pelan di luar rumah kecil Rina. Lampu kamar remang-remang menerangi sudut-sudut ruang dengan bayangan yang bergerak mengikuti hembusan tirai. Rina duduk di atas kasur sambil membaca buku yang biasa ia gunakan untuk mengisi waktu saat Ardi bekerja shift malam. Keheningan malam yang biasanya menenangkan terasa berbeda kali ini. Perasaan gelisah muncul tanpa alasan jelas, membuat Rina sesekali melirik ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Tak lama, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Rina terdiam. Siapa yang datang malam-malam begini? Bukankah semua pintu sudah terkunci rapat? Suara ketukan itu berulang, kali ini disertai suara berat yang sangat dikenalnya. Rina, ini Bapak, buka pintunya. Ya, ada suara aneh tadi di luar. Takutnya ada maling, ujar suara Pak Darmawan dari balik pintu. Rina menggigit bibirnya, ragu untuk merespons. Suaranya terdengar seperti alasan yang biasa, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu dan mengintip dari celah kecil. Benar, Pak Darmawan berdiri di sana, mengenakan baju lengan panjang gelap yang sering ia gunakan. Bapak mau apa malam-malam begini? Saya sudah kunci pintu semua. Nggak ada apa-apa, kok. Jawab Rina, berusaha terdengar tegas meski suaranya bergetar. Rina, buka dulu. Bapak cuma mau pastikan semuanya aman. Kalau ada maling, kamu nggak bisa ngelawan sendiri, balasnya. Rina akhirnya membuka pintu, meskipun perasaannya terus diliputi keraguan. Pak Darmawan masuk, matanya menyapu ruangan dengan cepat. Mana Ardi? Oh iya, dia kan lagi kerja malam, ya, ucapnya sambil berjalan ke ruang tamu tanpa diminta. Rina hanya mengangguk singkat, mencoba menjaga jarak. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang erat ujung bajunya. Rina, tadi Bapak dengar suara dari belakang rumah. Kamu nggak dengar? Tanya Pak Darmawan, matanya menatap tajam ke arah Rina. Enggak, Pak. Saya nggak dengar apa-apa. Mungkin cuma angin, jawab Rina pelan. Namun, sebelum Rina bisa mengatakan lebih banyak, Pak Darmawan mendekat dengan langkah yang terasa berat. Tanpa aba-aba, ia melangkah ke arah kamar tidur Rina dan Ardi, membuka pintunya lebar-lebar. Bapak mau lihat dulu. Jangan sampai ada yang sembunyi di dalam, katanya, seolah mencoba meyakinkan Rina. Rina berusaha menghentikannya, tetapi ia terlalu takut untuk menentang langsung. Pak, nggak ada siapa-siapa di sana. Saya tadi sudah cek semuanya, ujarnya sambil mengikuti Pak Darmawan yang kini sudah berada di dalam kamar. Pak Darmawan berdiri di tengah kamar, matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Suasana menjadi semakin tegang. Rina berdiri kaku di dekat pintu,
berharap pria itu segera keluar. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Dengan tatapan yang berubah dingin, Pak Darmawan berbalik ke arah Rina dan menutup pintu kamar. Rina merasakan darahnya berdesir tajam. "Pak, kenapa pintunya ditutup?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ada yang Bapak mau bicarakan sama kamu, Rina. Tapi ini rahasia. Jangan sampai orang lain dengar," jawabnya dengan nada rendah. Rina mencoba mundur, tetapi Pak Darmawan dengan cepat mendekatinya. "Bapak, jangan begini. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan di ruang tamu saja," katanya sambil berusaha menjaga jarak. Namun, semua kata-kata Rina tak dihiraukan. Pak Darmawan memanfaatkan posisinya sebagai orang tua yang berkuasa, mendekatkan diri dengan cara yang mengintimidasi. Rina mencoba melawan, tetapi kekuatannya tak sebanding. Malam itu menjadi malam yang tak pernah Rina lupakan seumur hidupnya, malam di mana rasa aman dan harga dirinya direnggut dengan kejam. Setelah kejadian itu, Rina terduduk di lantai kamar. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Pak Darmawan berdiri di sudut kamar, merapikan bajunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Rina, kamu jangan pernah cerita ke siapa-siapa. Kalau Ardi sampai tahu, rumah tangga kalian hancur. Bapak nggak mau tanggung jawab kalau itu terjadi," ucapnya dengan nada mengancam sebelum meninggalkan kamar. Rina hanya bisa menangis dalam diam. Ketakutan dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ia merasa marah, sedih, dan hancur, tetapi ia tak tahu harus melakukan apa. Malam itu ia berdoa, berharap kejadian tersebut hanyalah mimpi buruk yang akan hilang saat pagi tiba. Namun, kenyataan jauh lebih kejam. Hari-hari setelahnya terasa seperti neraka bagi Rina. Setiap kali bertemu dengan Pak Darmawan, ia selalu merasa takut dan terancam. Meski pria itu tidak lagi bertindak seperti malam itu, ancamannya terus terngiang di kepala Rina. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang tak memiliki jalan keluar. Rina pernah mencoba menulis surat untuk Ardi, berharap bisa menceritakan semuanya melalui tulisan. Namun, setiap kali ia mencoba, tangannya gemetar, dan air matanya membasahi kertas yang ia pegang. Ketakutan bahwa Ardi tidak akan mempercayainya lebih besar daripada keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Malam demi malam, Rina tidur dengan perasaan cemas, takut bahwa tragedi itu akan terulang. Ia mulai kehilangan semangat untuk menjalani hari-harinya, bahkan untuk hal-hal kecil seperti memasak atau merapikan rumah. Setiap suara langkah kaki atau ketukan pintu membuatnya tersentak. Ia mulai menjaga jarak dari Ardi, takut suaminya akan menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, di balik sikap dingin Rina, Ardi hanya mengira istrinya sedang lelah atau stres karena pekerjaan rumah tangga. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada rahasia kelam yang disembunyikan oleh wanita yang ia cintai. Rina terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tanpa tahu kapan ia akan bisa bebas dari belenggu ini. Ia hanya bisa berharap, entah bagaimana, keadilan akan datang untuk menyelamatkannya dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari yang awalnya ia pikir hanyalah efek dari stres mulai menjadi lebih sering. Ia merasa lemah, kehilangan selera makan, dan emosinya tak menentu. Awalnya, Rina mencoba mengabaikan gejala-gejala tersebut. Ia berharap bahwa semua itu hanyalah kelelahan biasa. Namun, intuisi seorang wanita mengatakan sesuatu yang berbeda. Ketakutannya memuncak ketika ia menyadari bahwa sudah 2 bulan lamanya siklus bulanannya terhenti. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Rina memutuskan untuk memeriksakan diri ke klinik kecil di pinggir kota, tempat yang cukup jauh dari rumah agar tidak ada yang mengenalnya. "Selamat, Bu. Anda sedang hamil sekitar 8 minggu, ujar dokter dengan senyum hangat. Kata-kata itu seolah menghantam Rina seperti petir di siang bolong. "Tidak mungkin, Dok," bisiknya hampir tak terdengar. Tangannya bergetar saat memegang laporan hasil pemeriksaan. Dokter itu memandangnya dengan raut khawatir. "Anda baik-baik saja, Bu? Ini kabar yang membahagiakan, bukan?" Rina hanya tersenyum lemah sebelum meninggalkan ruangan.
Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, pikirannya penuh dengan rasa takut. Kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia tahu siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan itu bukan Ardi. Ketika sampai di rumah, Rina duduk termenung di ruang tamu. Kertas hasil pemeriksaan masih tergenggam di tangannya. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak mau keluar. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari cara untuk menyembunyikan rahasia ini dari Ardi. Namun, rencana untuk menyimpan rahasia itu tak bertahan lama. Malamnya, saat Ardi pulang kerja, ia langsung melihat perubahan pada wajah Rina. "Sayang, kamu kenapa? Kelihatan lelah banget," tanya Ardi sambil duduk di sebelahnya. Rina menggeleng pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tetapi, Ardi terlalu perhatian untuk tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Rina, kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Jangan dipendam sendiri," ujarnya lembut. Mendengar kata-kata itu, Rina tak mampu lagi menahan tangis. Namun, ia tidak mengungkapkan kebenaran. Dengan air mata yang mengalir, ia hanya berkata, "Aku cuma takut nggak bisa jadi istri yang baik buat kamu, Mas." Ardi memeluknya erat. "Jangan bilang begitu. Kamu adalah istri terbaik yang pernah aku miliki. Aku selalu bersyukur setiap hari karena punya kamu." Ucapan Ardi semakin membuat Rina merasa bersalah. Ia ingin sekali menceritakan semuanya, tetapi ketakutan bahwa Ardi akan membencinya terlalu besar. Beberapa minggu kemudian, rahasia itu akhirnya terbongkar, setidaknya sebagian. Rina yang sering mual-mual akhirnya membuat Ardi curiga. Suatu pagi, saat Rina sedang muntah di kamar mandi, Ardi mendekat dengan penuh kekhawatiran. "Kamu sakit, sayang? Kita ke dokter sekarang," katanya sambil memegang bahu istrinya. Rina tidak bisa lagi mengelak. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berkata, "Aku nggak sakit, Mas. Aku hamil." Mata Ardi membesar, lalu seketika wajahnya berubah penuh kebahagiaan. "Apa? Kamu serius? Kita bakal jadi orang tua?" tanyanya dengan senyum lebar. Rina hanya mengangguk, menahan air matanya. Ia melihat betapa bahagianya Ardi dengan kabar ini, meskipun ia sendiri merasa hancur di dalam. "Rina, ini kabar terbaik yang pernah aku dengar. Kamu hebat banget," katanya sambil memeluk Rina dengan erat. Di tengah kebahagiaan Ardi, Rina terus dihantui rasa bersalah. Setiap kali Ardi membicarakan rencana masa depan untuk anak mereka, hatinya terasa seperti ditusuk. Ia ingin sekali mengungkapkan kebenaran, tetapi ketakutannya terhadap reaksi Ardi terlalu besar. Sementara itu, Pak Darmawan juga mengetahui kabar kehamilan Rina. Alih-alih merasa bersalah atau bertanggung jawab, pria itu justru semakin mendominasi. Ia sering datang ke rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika Ardi sedang di rumah. "Rina, jaga kandunganmu baik-baik. Ya, jangan sampai kenapa-kenapa. Itu cucu pertama saya," katanya dengan nada yang terdengar mengancam, meskipun ia berusaha menyamarkannya sebagai perhatian. Rina hanya bisa diam, menghindari kontak mata dengannya. Namun, ancaman terselubung itu semakin membuatnya tertekan. Ia tahu bahwa Pak Darmawan tidak akan pernah mengakui perbuatannya, apalagi bertanggung jawab. Beberapa minggu setelah itu, Pak Darmawan mulai menunjukkan gelagat untuk melarikan diri dari situasi ini. Ia mulai jarang datang ke rumah dan menghindari percakapan dengan Ardi. Ketika Rina bertanya, Pak Darmawan hanya berkata, "Saya ada urusan penting di luar kota. Jangan khawatir, semua pasti baik-baik saja." Namun, Rina tahu bahwa pria itu sedang merencanakan sesuatu. Ketakutannya terbukti benar ketika suatu hari Pak Darmawan menghilang tanpa jejak. Ardi, yang tidak mengetahui apa-apa, merasa bingung dan marah dengan kepergian ayahnya. "Kenapa Bapak tiba-tiba pergi? Dia nggak bilang apa-apa sama aku," ujar Ardi dengan nada frustrasi. Rina hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu harus merasa lega atau semakin khawatir.
Kepergian Pak Darmawan mungkin akan mengakhiri ancaman langsung kepadanya, tetapi rahasia besar yang ia simpan tetap menjadi beban yang berat. Hari-hari berikutnya, Rina terus berjuang untuk menjalani kehidupannya. Kandungannya semakin besar, dan ia harus berpura-pura bahagia di depan Ardi, meskipun hatinya terus diliputi ketakutan. Rahasia itu menjadi duri dalam rumah tangga mereka, sesuatu yang kapan saja bisa menghancurkan segalanya. Rina hanya bisa berharap bahwa suatu hari, ia akan menemukan cara untuk menghadapi kebenaran tanpa kehilangan segalanya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai, dan bayang-bayang masa lalunya akan terus menghantui setiap langkahnya. Kehilangan jejak Pak Darmawan menjadi pukulan besar bagi keluarga kecil Ardi. Pagi itu, Ardi menerima kabar dari seorang kerabat bahwa ayahnya tidak dapat dihubungi. Ketika Ardi mencoba menelepon, suara operator menyatakan nomor tersebut sudah tidak aktif. Dalam hati, Ardi merasa kecewa dan bingung. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya pergi tanpa memberikan kabar. Apa mungkin bapak punya masalah yang gak dia ceritakan ke kita? Tanya Ardi pada Rina sambil memijat pelipisnya yang terasa tegang. Rina mencoba menjawab dengan nada tenang, meskipun hatinya bergejolak. Mungkin, Mas. Kita doakan saja semoga bapak baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, Rina merasa lega. Kepergian Pak Darmawan memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Ancaman langsung yang ia rasakan selama ini akhirnya menghilang, setidaknya untuk sementara. Namun, rasa cemas tetap menghantuinya. Ia takut bahwa rahasianya akan terbongkar kapan saja. Di sisi lain, Pak Darmawan memang sengaja melarikan diri. Dengan uang yang ia kumpulkan secara diam-diam dari hasil penjualan aset kecil miliknya, ia terbang ke Los Angeles. Kota itu dipilih karena jauh dari pandangan keluarganya dan memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin memulai hidup baru. Setibanya di Los Angeles, Pak Darmawan menyewa kamar kecil di sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota. Lingkungan di sana dipenuhi oleh pendatang dari berbagai negara yang mencoba mencari peruntungan. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, ia mencari pekerjaan. Setelah beberapa hari berkeliling, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah restoran kecil yang dikelola oleh seorang imigran asal Asia. Di restoran itu, Pak Darmawan bertugas mencuci piring dan membersihkan lantai. Pekerjaan yang berat dan upahnya kecil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap malam, saat duduk sendirian di kamarnya yang pengap, ia mulai merasa bahwa keputusan untuk melarikan diri adalah awal dari kehidupan yang lebih sulit. Meski demikian, sifat sombong dan arogan Pak Darmawan tetap melekat. Ia sering mengeluh tentang pekerjaannya kepada rekan-rekan kerja. Di rumah, saya dihormati. Saya punya keluarga, menantu, cucu. Tapi di sini, saya hanya seorang buruh cuci piring. Ujarnya dengan nada penuh kebanggaan masa lalu yang kini tak berarti. Namun, karma mulai menghampiri Pak Darmawan dengan cara yang perlahan tapi pasti. Kesehatannya yang sebelumnya prima mulai memburuk karena tekanan hidup dan kondisi kerja yang keras. Ia sering batuk-batuk di pagi hari dan merasa tubuhnya lemas. Suatu malam, ketika berjalan pulang dari restoran, ia tergelincir di jalan licin dan terjatuh. Meski tidak luka parah, kejadian itu menjadi pengingat bahwa usianya tidak lagi muda. Di Indonesia, kehidupan Rina dan Ardi terus berjalan, meskipun rasa kehilangan terhadap Pak Darmawan tetap terasa. Ardi semakin sering merenung tentang kepergian ayahnya. Kalau saja aku tahu masalah apa yang dia hadapi, mungkin aku bisa membantu, ucap Ardi suatu malam kepada Rina. Rina hanya bisa diam. Ia ingin sekali mengungkapkan kebenaran, tetapi ketakutannya terlalu besar. Ia tahu, jika rahasia itu terungkap, bukan hanya hubungan dengan Ardi yang hancur, tetapi juga masa depan anak mereka. Sementara itu, di Los Angeles, kesulitan yang dihadapi Pak Darmawan semakin menjadi. Ia mulai merasa terasing di kota besar itu. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, hanya hari-hari panjang yang diisi dengan kerja keras dan kesendirian. Hingga suatu malam, sebuah tragedi besar menghampirinya. Api besar melalap apartemen tempatnya tinggal. Kebakaran itu bermula dari dapur salah satu penghuni yang lupa mematikan kompor gas.
Dalam hitungan menit, api menyebar dengan cepat ke seluruh bangunan yang sudah tua itu. Pak Darmawan yang sedang tidur terbangun oleh suara sirene dan teriakan penghuni lainnya. Ia mencoba keluar, tetapi asap tebal menghalangi jalannya. Dengan tubuh yang lemah dan paru-paru yang tercekik oleh asap, ia tidak mampu menyelamatkan diri. Kebakaran itu menjadi berita besar di media lokal Los Angeles. Puluhan orang terluka, dan beberapa di antaranya kehilangan nyawa, termasuk Pak Darmawan. Berita tentang tragedi itu akhirnya sampai ke telinga Ardi melalui seorang kerabat yang tinggal di Amerika. "Mas, aku dengar Bapak ada di antara korban kebakaran di Los Angeles," kata Rina dengan suara gemetar. Ardi yang sedang duduk di ruang tamu langsung terdiam. Berita itu seolah menghancurkan harapannya untuk bertemu kembali dengan sang ayah. "Kenapa Bapak harus pergi sejauh itu? Kenapa dia nggak bilang apa-apa ke aku?" ujar Ardi dengan suara berat. Rina tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa lega karena ancaman terbesar dalam hidupnya telah tiada. Namun, di sisi lain, ia melihat betapa hancurnya hati suaminya. Kepergian Pak Darmawan meninggalkan luka yang mendalam bagi Ardi, tetapi bagi Rina, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Meski bayangan masa lalu masih menghantui, ia tahu bahwa dengan berlalunya waktu, ia bisa menemukan cara untuk membangun kembali kehidupannya. Malam itu, kehidupan di apartemen tua di pinggiran Los Angeles berjalan seperti biasa. Pak Darmawan, yang baru saja pulang dari pekerjaannya di restoran, duduk di sudut kamar kecilnya. Kamar itu berisi tempat tidur sempit, meja kayu tua, dan lampu redup yang hampir padam. Di luar, hiruk-pikuk kota Los Angeles tetap hidup meski malam semakin larut. Pak Darmawan, yang tubuhnya semakin lemah akibat kerja keras dan usia tua, merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Namun, ia mengabaikan perasaannya dan memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi yang terakhir baginya. Di lantai bawah apartemen, seorang penghuni sedang memasak makan malam. Asap tipis mulai keluar dari panci yang terlupakan di atas kompor gas. Dalam waktu singkat, api mulai menyala, menjilat tirai dapur yang menggantung rendah. Tidak ada yang menyadari bahaya yang mengintai hingga detektor asap berbunyi nyaring. Api menyebar dengan cepat. Struktur kayu tua bangunan itu menjadi bahan bakar sempurna, membuat api tak terkendali. Para penghuni yang panik berlari keluar, membawa barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Namun, asap tebal dan panas yang membara membuat banyak dari mereka terjebak. Pak Darmawan terbangun karena suara gaduh dan teriakan orang-orang di lorong. Ia segera menyadari apa yang terjadi ketika mencium bau asap yang menyengat. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba mencari jalan keluar. Namun, ketika ia membuka pintu kamarnya, asap tebal langsung masuk, membuatnya sulit bernapas. Ia terbatuk-batuk, matanya berair. Kakinya melangkah perlahan melewati koridor yang sudah penuh dengan api dan reruntuhan. "Tolong!" teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam kekacauan. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan panas dan kurangnya oksigen. Akhirnya, Pak Darmawan jatuh di lantai, tak lagi bisa bergerak. Berita tentang kebakaran itu segera menyebar ke berbagai media. Tayangan langsung dari lokasi kejadian menampilkan kobaran api yang melahap bangunan apartemen, disertai laporan tentang jumlah korban yang terus bertambah. Di Indonesia, Rina dan Ardi sedang menikmati sarapan ketika televisi menayangkan laporan tentang tragedi tersebut. Awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan, hingga sebuah nama yang familiar disebutkan oleh pembawa berita. Di antara korban yang telah teridentifikasi adalah seorang pria bernama Darmawan, warga negara Indonesia yang diketahui tinggal di apartemen tersebut. Rina terdiam, sendok di tangannya terjatuh ke piring. Ia menoleh ke Ardi, yang wajahnya memucat. "Mas, itu nama Bapak," kata Rina dengan suara bergetar. Ardi langsung mengambil ponsel dan mencari informasi lebih lanjut. Berita itu benar. Nama lengkap ayahnya tercantum dalam daftar korban tewas. Tubuh Ardi lunglai, dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa Bapak bisa sampai di sana? Kenapa dia nggak cerita apa-apa sama aku?" ujarnya dengan suara penuh luka.
Rina hanya bisa diam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Di dalam hatinya, ia merasakan kelegaan yang dalam. Kepergian Pak Darmawan berarti ancaman yang selama ini menghantuinya telah berakhir. Namun, rasa bersalah karena melihat Ardi yang begitu terpukul membuatnya merasa seperti seorang pendosa besar. Hari-hari berikutnya, Ardi berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan ayahnya di Los Angeles. Ia menghubungi pihak konsulat Indonesia dan meminta bantuan untuk membawa jenazah ayahnya pulang. Prosesnya tidak mudah, dan setiap langkah hanya membuat luka di hatinya semakin dalam. Sementara itu, Rina terus berjuang dengan emosinya. Ia ingin sekali menghibur suaminya, tetapi ia tahu bahwa dirinya juga adalah bagian dari rahasia yang membuat Pak Darmawan pergi. Di malam-malam yang sepi, Rina sering termenung di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Apakah aku jahat karena merasa lega? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kepergian Pak Darmawan adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, tetapi bayangan masa lalu terus menghantuinya. Ketika jenazah Pak Darmawan akhirnya tiba di Indonesia, Ardi mengadakan upacara pemakaman sederhana. Keluarga dan beberapa kerabat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Rina berdiri di samping Ardi sepanjang waktu, mencoba memberikan dukungan meski hatinya diliputi berbagai emosi. Setelah pemakaman, Ardi duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto lama ayahnya. Aku nggak pernah ngerti kenapa Bapak pergi begitu saja. Aku cuma berharap dia tahu kalau aku selalu ingin dia bahagia, ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Rina mendekat, duduk di sebelahnya. Ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah saat yang tepat. Sebagai gantinya, ia hanya memegang tangan Ardi dan berkata, "Bapak pasti tahu, Mas. Dia tahu kalau kamu sayang sama dia." Malam itu, Rina berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi keluarganya, apapun yang terjadi. Ia tahu bahwa rahasia kelam itu akan tetap menjadi beban, tetapi ia percaya bahwa waktu akan membantunya menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah semua yang terjadi, Rina akhirnya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Ardi sedang duduk di meja makan, Rina memutuskan untuk menceritakan segalanya. "Mas," suara Rina terdengar lirih, "ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu." Ardi menoleh, melihat ketegangan di wajah istrinya. Ia tahu bahwa Rina sudah lama menyimpan beban, tapi ia tidak pernah menduga bahwa beban itu begitu berat. Ardi meletakkan sendok yang ia pegang, lalu menatap Rina dengan penuh perhatian. "Ada apa, Rin?" tanyanya pelan. Rina menghela napas dalam-dalam, merasakan dada yang sesak. Ia memandang Ardi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tak bisa lagi menyembunyikan ini darimu, Mas. Aku harus mengatakan yang sebenarnya," katanya dengan suara gemetar. "Aku tahu ini akan menghancurkanmu, tapi aku tak bisa hidup dalam kebohongan lagi." Ardi semakin cemas, namun ia tetap tenang. "Rina, apa yang terjadi?" Rina menundukkan kepalanya, mencoba menahan air matanya yang mulai mengalir. Ia tahu bahwa pengungkapan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa hanya dengan kejujuran mereka bisa memulai langkah baru dalam hidup mereka, meski itu berarti harus melalui luka yang dalam. Aku sudah tahu tentang Bapak sejak lama," ujar Rina, suara hampir tak terdengar. "Aku tahu bahwa Pak Darmawan memiliki rahasia yang besar, dan aku tahu itu melibatkan orang lain. Aku takut, Mas. Aku takut mengungkapkannya, takut kehilanganmu, takut kehilangan segalanya." Ardi terdiam. Rina bisa melihat bagaimana wajahnya berubah, dari kebingungan menjadi kemarahan yang tertahan. "Kamu tahu? Selama ini kamu tahu?" tanya Ardi dengan nada yang hampir seperti tuduhan. Rina mengangguk pelan, air mata semakin deras. "Aku tidak tahu harus bagaimana waktu itu. Aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.
Tapi aku tak bisa lagi menyembunyikannya, Mas. Aku salah. Aku membuat keputusan yang salah. Aku tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Ardi menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesaat, ia merasa seperti dikhianati, namun di sisi lain, ia juga bisa merasakan rasa sakit yang begitu dalam di mata istrinya. Ia tahu bahwa Rina bukanlah orang yang jahat. Ia juga tahu bahwa Rina adalah korban dalam segala hal ini. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Rin? Ardi berkata dengan suara parau, penuh kesedihan. Kenapa kamu harus memendam semua ini sendirian? Kenapa tidak memberitahuku? Aku takut, Mas. Aku takut kamu tidak akan memaafkanku. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kalau semuanya akan berubah, jawab Rina. Suara terisak. Ardi terdiam, mengambil waktu untuk meresapi kata-kata Rina. Ia merasa hatinya hancur, namun di saat yang sama, ada perasaan yang aneh, perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia tahu bahwa cinta dan kebahagiaan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini, namun ia juga menyadari bahwa kesalahan besar yang dibuat oleh Rina bukanlah satu-satunya hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Rina, katanya dengan suara lebih tenang, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kita harus melalui ini bersama-sama. Rina menatap Ardi dengan mata yang penuh harapan. Ia merasa begitu bersyukur mendengar kata-kata itu, meski hatinya masih terluka karena apa yang telah terjadi. Kamu benar-benar memaafkanku? Tanyanya ragu. Ardi mengangguk, meski hatinya masih penuh dengan perasaan campur aduk. Aku memaafkanmu, Rin. Tapi kita harus berjanji untuk selalu jujur satu sama lain mulai sekarang. Tidak ada lagi rahasia yang bisa menghancurkan kita. Kita harus membangun kembali kepercayaan itu, meskipun itu akan memakan waktu. Rina mengangguk pelan, merasa lega sekaligus terbebani oleh janji yang baru saja diucapkan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan, langkah pertama menuju kebahagiaan yang mereka berdua idam-idamkan. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan mereka mulai berubah. Kehadiran bayi yang mereka nantikan akhirnya datang ke dunia. Kelahiran bayi itu menjadi momen yang penuh haru bagi Rina dan Ardi. Di saat-saat penuh kebahagiaan itu, mereka merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua. Semua luka yang pernah ada, meski belum sepenuhnya sembuh, mulai terasa lebih ringan. Ardi, yang kini menjadi seorang ayah, berjanji untuk menjaga keluarganya dengan lebih baik. Ia sadar bahwa menjadi ayah bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Rina juga merasa lebih kuat, merasa bahwa kehadiran sang buah hati memberi mereka kekuatan untuk memulai hidup baru. Mereka berdua menghabiskan waktu lebih banyak bersama, saling mendukung dan belajar untuk saling memaafkan. Rina bertekad untuk melindungi anaknya dari segala bentuk kejahatan dunia, memastikan bahwa anak mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan kejujuran. Namun, meski masa depan terlihat cerah, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ada banyak tantangan yang masih harus mereka hadapi, banyak luka yang perlu disembuhkan, dan banyak rahasia yang harus terungkap. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rina dan Ardi merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya, untuk membangun kembali keluarga mereka dari fondasi yang lebih kuat. Bayi mereka, yang baru lahir, menjadi simbol pengampunan, harapan, dan awal yang baru bagi keluarga mereka. Ketika mereka memandang wajah kecil itu, mereka merasa bahwa meskipun dunia pernah menunjukkan sisi gelapnya, ada cahaya yang terus bersinar, membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Dengan langkah yang lebih pasti, mereka menyambut hari-hari yang penuh dengan harapan. Meskipun masa lalu mereka akan selalu menjadi bagian dari mereka, mereka berdua tahu bahwa kehadiran anak mereka adalah bukti bahwa cinta dan pengampunan bisa mengatasi segala rintangan. Dan dengan itu, mereka memulai perjalanan baru mereka, dengan keyakinan bahwa meskipun banyak hal yang telah hilang, masih ada banyak hal yang bisa ditemukan bersama.